Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Saya ingin ke Pak Daryono. Pak Daryono, gempa yang terjadi di Sulawesi ini betul-betul mengejutkan karena tidak ada warningnya sebelumnya. Apakah mungkin ada potensi gempa susulan di wilayah yang sama atau mungkin di wilayah yang terdekat dari lokasi gempa kemarin, Pak Daryono? Iya, hasil monitoring kami hingga siang hari ini kita sudah memantau sebanyak 39 kali gempa sejak gempa pertama kali pada tanggal 14 Januari 2021. Dan kita melihat gempa di Sulawesi Barat ini memiliki produktivitas gempa susulan yang sangat rendah. Kita mengistilahkan sebagai lack of aftershock, jadi miskin dengan gempa susulan. Berdasarkan berbagai penelitian yang ada terkait dengan kajian ilmiah terkait dengan gempa bumi yang memiliki karakteristik miskin gempa susulan ini menunjukkan bahwa energi di sumber gempa itu sudah mengalami disipasi. Artinya sudah memiliki energi yang hilang sudah sangat banyak dan kalaupun ada gempa susulan hanya kecil-kecil saja. Sehingga ini menjadi pertanda baik bahwa kondisi di Sulawesi Barat akan kondusif. Namun demikian itu khusus untuk sumber gempa yang sedang terjadi saat ini. Kalau di tempat lain itu lain lagi dan itu tergantung dengan kondisi stres maksimum yang terbangun pada masing-masing sumber gempa. Ya, Pak Daryono, kalau kita tahu bahwa gempa ini sumbernya berada di daratan ya kalau tidak salah, sehingga kemudian dampaknya sangat luar biasa. Apa yang kemudian menyebabkan gempa ini bisa terjadi di daratan, bisa terjadi di lautan? Apa yang kemudian bisa membedakan itu, Pak? Iya, karena memang di berbagai wilayah Indonesia itu terdapat banyak sekali sumber gempa seperti yang kami sebut di depan tadi. Kita memiliki struktur sesar yang banyak, baik itu di darat dan di laut. Juga kita memiliki banyak sumber gempa tumbukan lempeng yang sekarang populer sebagai tsunami Katras dan kita memiliki 13 sebarannya. Dan itu semua adalah sumber-sumber aktif yang kapan saja bisa terjadi dan pada bagian-bagian tempat yang belum mengalami rilis, artinya belum pernah terjadi gempa besar pada berbagai sumber gempa itu, tinggal menunggu giliran terjadi gempa berikutnya. Pak, begini, ini juga tentunya sebagai informasi bagi masyarakat, selain gempa yang terjadi di Sulawesi kemarin, apakah mungkin ada potensi lainnya di wilayah Indonesia yang harus waspada terhadap gempa? Iya, di wilayah Indonesia tentu saja memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan kejadian gempa bumi, terkait dengan sumber gempa yang sangat banyak. Kita melihat beberapa wilayah negara kita di berbagai wilayah di Indonesia, ada beberapa sumber gempa potensial yang belum rilis energinya, seperti yang terjadi seperti wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Selat Sunda, Selatan Bali, kemudian utara Papua, kemudian di Laut Maluku, kemudian di Banda. Kemudian wilayah sesar seperti sesar Matano di Sulawesi Tengah, kemudian beberapa segmen di Aceh juga sudah lama sekali tidak terjadi gempa dan tampaknya kawasan tersebut dikenal sebagai zona seismic gap, artinya sumber gempa aktif tetapi sudah lama tidak rilis energi. Jadi yang akan wilayah-wilayah yang tadi Bapak sebutkan tadi berpotensi untuk merilis energi lebih besar begitu dalam waktu dekat, atau bisa diprediksi begitu Pak waktunya? Tidak ada yang tahu, unpredictable karena memang gempa belum dapat diprediksi kapan di mana terjadinya. Nah, kalau berbicara soal rilis, ini seperti apa Pak kekuatannya? Lantas bisa digambarkan juga tidak bagaimana ancaman tsunami? Karena kan ketika gempa bumi terjadi yang dikhawatirkan masyarakat mungkin ada juga potensi tsunami selain efek kerusakan di daratan. Iya, jadi kalau sumber gempa potensial itu berada di dasar laut dan rilis energi dengan kedalaman yang jangkal disertai dengan mekanisme sumber vertikal, apakah itu naik atau turun, maka itu bisa berpotensi tsunami. Tetapi BMKG siap untuk memberikan warning jika di wilayah Indonesia terjadi gempa berpotensi tsunami. Oke, saya ingin beralih ke Pak Hendra. Kalau tadi Pak Daryono mengatakan ada sejumlah wilayah yang patut waspada akan adanya gempa karena ada rilis energi yang kemungkinan bisa terjadi. Bagaimana dengan untuk gunung-gunung berapi, Pak? Apakah juga ada datanya mengenai hal ini dari PVMBG? Ya, seperti kita sampaikan juga bahwa di gunung api di Indonesia ini yang berada di atas normal kurang lebih 20-an gunung api aktif ya. Jangan lupa juga timur di Kabupaten Lembata, Gunung Ililewotolok ini dalam status level 3 atau level siaga yang masih erupsi sampai saat ini.
Kemudian juga di Karangetang jangan lupa itu bahayanya juga levelnya masih level 3 dengan ancamannya bahkan di Gunung Karangetang Sulawesi Utara ini berupa awan panas. Jadi masyarakat tetap harus mewaspadai gunung-gunung yang ada di Indonesia bagian timur. Oke. Di Indonesia bagian timur, baik. Indonesia baik. Kalau Semeru ini sampai kapan Pak kira-kira erupsinya Pak? Karena kan masyarakat di sana juga sudah mulai khawatir Pak, bahkan sudah ada yang mengungsi dari rumah mereka. Katanya akhir-akhir ini mereka juga sering mendengar suara dentuman ketika malam hari dan juga melihat ada lava yang keluar dari puncak gunung Pak. Betul, jadi di Semeru sampai saat ini seperti disampaikan tadi kegempaan tremornya masih terekam. Sehingga ke depan potensi kejadian awan panas ini sangat mungkin masih bisa terjadi. Oleh karena masyarakat ya harus tetap waspada, mengikuti atau mendengarkan arahan dari BPBD maupun himbauan dari petugas pos yang ada di lapangan. Baik, Pak Hendra, kalau kita bicara masalah soal Gunung Merapi mengeluarkan lava pijar begitu, sebelumnya ini bisa dibilang cukup jarang mengeluarkan lava pijar. Apakah kemudian ada hal-hal yang perlu diwaspadai mengenai hal ini, Pak? Juga dengan adanya tercatat tanggal 4 Januari ada kubah di puncak Gunung Merapi, itu menunjukkan indikasi ada kemungkinan adanya guguran lava maupun aliran lava. Bahkan sekali terjadi awan panas. Jadi memang itu satu paket dari sifat erupsi yang bersifat kubah dan aliran lava. Memang seperti itu. Terakhir Pak, apa himbauan Bapak untuk masyarakat yang berada di daerah sekitar gunung yang sekarang cenderung aktif ini Pak? Ya, agar tetap mengikuti perkembangan informasi gunung-gunung yang terdekat dengan masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun dari BPBD setempat. Oke, tetap memantau perkembangannya. Bagaimana dengan Pak Daryono? Pak Daryono, himbauan dari Bapak mengenai wilayah-wilayah yang tadi Bapak garis merah bahwa bisa saja berpotensi terjadi gempa begitu. Ya, jadi kita itu sudah ditakdirkan wilayah di daerah hidup di daerah batas lempeng. Jadi Indonesia itu berada di dalam tekanan 3 lempeng utama dunia dan merupakan bagian dari sistem api Pasifik, sehingga mau tidak mau suka tidak suka kita harus menghadapi segala risiko yang ada di wilayah Indonesia yang rawan ini. Hanya dengan melakukan upaya mitigasi dan mewujudkan upaya konkret mitigasi, maka kita bisa hidup aman dan tentram di wilayah yang rawan ini. Dengan melakukan adaptasi, edukasi, dan melaksanakan seluruh rangkaian mitigasi yang nyata. Baik, terima kasih Pak Daryono dan terima kasih juga Pak Hendra sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang dan juga memberikan informasi yang tentu saja bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berada di sekitar Gunung Api ataupun yang berada di wilayah dari Sabang sampai dengan Merauke. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, selamat sore. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kabar Petang.